Salam bahagia bagi kita semua, saudara sekalian. Pada kesempatan ini, barulah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita beranjak kepada kitab Kolose. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita akan belajar berkaitan dengan panggilan Paulus untuk menjadi rasul. Dan Allah sendiri yang menetapkan Paulus untuk menjadi rasul. Dan bukan kemauan Paulus. Maka pada saat ini pokok bahasan kita dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 1 dan 2 berkaitan dengan Paulus dipanggil oleh Kristus untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Demikian pula apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan belajar untuk berikutnya masih dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian pula firman-Nya berkata kepada kita dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara sekalian, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita bahwa Paulus adalah orang yang dipanggil oleh Allah dan ditetapkan untuk menjadi rasul. Dan kita tahu saudara sekalian, berkaitan dengan rasul berarti utusan Allah. Khususnya kita mengetahui ke-12 murid yang dipanggil oleh Tuhan dan ditetapkan untuk menjadi rasul. Nah, bagaimana hubungannya dengan Paulus? Padahal kita mengetahui bahwa Paulus tidak termasuk di dalam ke-12 murid Yesus itu. Kenapa Paulus disebut rasul? Karena kita tahu bahwa Allah telah mengutusnya agar Paulus untuk memberitakan Injil. Karena berkaitan dengan rasul adalah utusan Allah. Paulus sesudah bertobat, dia juga menyambut menjadi utusan Allah ini untuk memberitakan Injil kemanapun dia pergi, dan disitulah Injil Yesus Kristus yang membawa keselamatan, yang membawa pembenaran, yang membawa damai sejahtera, dan yang membawa kabar baik dan memberikan jaminan di balik kematian. Dan disitulah Paulus senantiasa memberitakan Injil itu. Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau murid-murid Yesus diutus, Paulus pun juga diutus. Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dalam kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata kepada kita, salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Paulus pun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul, dan ada orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk menjadi utusan Allah, diantaranya Andronikos dan Yunias. Dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar setiap pribadi, saudara dan saya juga menjadi utusan Allah, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.